Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi nih dengan Kak Futu. Tetap dalam channel Calon Guru Masa Depan, sarana belajar mudah dan menyenangkan. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda hubung. Pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Dua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak. Tiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya 11/11/2013. 4. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi. Kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Misalnya, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital se-Indonesia, se-Jawa Barat. Sebagai catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, berpariban, bahasa Batak, bersaudara, sepupu. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda pisah. Pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2010 sampai 2013. Selanjutnya kita akan belajar tentang tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, di Indonesia terdapat 740 dalam kurung tanda tanya bahasa daerah. Berikutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda elipsis. Pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan, tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya seperti bagaimana, Bu? Sebagai catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Tanda titik 4 buah. Kemudian tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misal, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak,
lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Berikutnya, tanda kurung siku. Pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisik. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan dalam bab 2. Tanda siku lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sisi. Berikutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misalnya, nomor 7-PK-2-2013. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi. 3. Tanda garis miring dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, dia sedang menyelesaikan hutangnya di bank. Baiklah adik-adik, berikutnya yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, kan sama dengan akan. Baiklah adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini. Pada bagian keempat nanti kita akan mempelajari tentang unsur serapan. Untuk itu, subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video Kak Futuh berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.